Hai teman-teman, itu welcome back. Eh, Selamat datang. Nah ini Bro Andrew. Oke, ya udah saya ini. Oke, kita sambung yang tadi gitu ya. Ini per diskusi kita menjadi semakin menarik. Nah ini, hai Bro, Ya, itu kita lanjut halo. ya. Oke, Ya, diskusi kita menjadi semakin menarik karena Bro Andrew tetap kelihatannya pada apa ya, pada satu prinsip yang tidak lekang oleh waktu. Bagaimanapun ini namanya restoran pasti kembalinya harus ke rasa gitu ya, harus hmm, ke produk gitu. Itu yang lain-lain itu cuman apa kosmetik gitu ya. Kosmetik hmm, hmm. walaupun tetap perlu ada, tapi Ya, core-nya tetap harus rasanya gitu. ya, Ya, ini memang ide atau apa ya konsep atau prinsip yang orang-orang sekarang udah mulai tinggalin. Pokoknya yang hmm, penting tempatnya Instagramable gitu ya. Terus hmm, habis itu dipakai untuk foto-foto, bisa kongko-kongko lama gitu. Padahal secara rasa biasa-biasa gitu dan hmm, orang-orang tinggal ya tinggal tunggu waktu gitu ya. hmm, hmm, Seperti hmm. itu. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan kembali lagi kita buka apa forumnya, bisa langsung ketik dan langsung tanya gitu ya. Oke, kalau gini, kalau di otomotif itu kami ada satu prinsip yang namanya QCD ya, Quality Cost and Delivery gitu. Hmm. Jadi maksudnya kualitas itu pastinya kualitas produk dari aksesori mobil dan sebagainya. Cost itu masalah harga, delivery itu kecepatan pemasangan, kecepatan Hmm. pengiriman barang dan sebagainya. Nah, sekarang kalau di restoran gitu, tadi kita sudah membicarakan tentang quality ya. Kita Hmm. sempat tadi juga ngomong tentang cost. Nah, sekarang saya juga pengen kita tentang delivery gitu ya. Maksudnya delivery ini Hmm. bagaimana pramusaji menyajikan sesuatu gitu. Apakah Hmm. ada standar-standarnya gitu, Bro? Apa maksudnya ketika apa ada trainingnya atau ada itu gitu? Hmm. Gimana untuk ini, Pasti untuk sih kualitas untuk penyajian? Hmm. ya kualitas penyajian itu ada hal-hal yang basic seperti Hmm. servingnya harus dari Hmm. sebelah kanan. Kalau Hmm. setelah makan Hmm. jangan gelasnya diambil, piring boleh Hmm. diambil, karena gelas Hmm. meskipun kosong Hmm. nggak boleh diambil Hmm. sampai ada penggantinya. Hmm. Kemudian cara penyapaan, cara rasa itu semua ada dan itu bisa dicari secara Oh, bisa belajar uh, otodidak ya? ada teorinya, Enggak. Oh, ada ada teorinya. beberapa, Ah. ada yang Hmm. kayak hospitality Hmm. cari di internet tak Hmm. rasa itu ada gitu Hmm. loh, itu Hmm. pasti ada. Tapi yang Hmm. penting dari segi service itu adalah being personal. Nah itu yang Hmm. sangat penting. Saya Hmm. jujur belajar Being personal. banyak itu being Hmm. ya your Jadi service have seperti to be barista personal. cafe gitu ya? Gitu. Jadi Saya banyak mengenal belajar dari customer-nya. Starbucks. Sebenarnya Ah, saya oke. banyak. Nah, Hmm. saya suka ke Starbucks karena setelah beberapa kali saya datang, orang itu bisa hafal saya. Meskipun nggak tahu hafal Hmm. nama, tapi Hmm. kelihatan looknya itu Hmm. kelihatan, oh, aku tahu orang ini, Ya. gitu loh. Dan di Starbucks pun terbantu dengan dia bisa tulis nama kan, Hmm. Hmm. Kak Andrew, Ya. Asian Hmm. Dolce Latte, nah seperti gitu Hmm. kan, itu Hmm. membuat mereka sebenarnya hafal dan dia bisa Hmm. tahu hafal preference saya. That's a Hmm. good thing about the process in the operation of Starbucks. Nah, Hmm. dari situ ada kesempatan untuk mereka melakukan a personalized service ke Hmm. customer mereka. Nah, tapi kalau di restoran, kadang hal tersebut itu tidak semudah di Starbucks atau di Hmm. hotel atau di Hmm. airline. Hotel dan airline is very easy because pada saat kita Ya. check in, kita langsung bisa sebutin nama, oh Hmm. Bapak Fandi Gunawan, Hmm. datanya bisa keluar semua. Hmm. Oh, Hmm. suka di corner room, Ya, suka di high historinya keluar level semua gitu ya. semua. Oh. Ya, even Hmm. sebelum Hmm. pada saat sebelum datang, pada saat booking bisa tahu Hmm. semua. Begitu Hmm. juga dengan airline karena mereka reserve by booking, ya Ya. kan. Nah, Hmm. di restoran is a bit tricky karena kita nggak Hmm. tahu kapan orang yang datang dan kapan ini namanya siapa. Itu benar-benar Hmm. relying on the memory. Mau pakai teknologi bisa. Oh, Hmm. kalau orang tapi susah untuk membernya Bu. Terus itu service kita berubah. Hmm. Itu not a genuine service. Nggak bisa Yap. juga, ya kan. That's why kita harus ajak karyawan service kita untuk bisa mengenal, Hmm. uh, uh, go extra mile in knowing your customer. Itu Hmm. sesuatu yang apa ya, kita harus kasih positive reinforcement terus karena bukan hal yang Hmm. mudah untuk dilakukan, saya tahu. Tapi Hmm. orang yang masuk ke hospitality
itu dia harus mempunyai jiwa hospitality. Saya ada satu karyawan saya yang sudah 50 tahun lebih di Manyar. Dia itu paling digemari sama pelanggan. Kenapa? Karena dia tuh hafal semua pelanggan. Langsung misalnya saya, Ibu Anita, ya tenderan lagi Bu. Oh, enggak, saya gini. Saya lagi nggak kepingin tenderloin, mau yang ini. Oh iya Bu, enggak apa-apa. Oke. Terus kemudian setelah itu ternyata dia ini selalu nambah saus misalnya. Ya kan? Sebelum event itu dia udah bawa saus. Ini Bu, saus ekstranya. Nah, itu apa ya? It's a personalized service dan itu harus ada di dalam semua restoran, baik kecil, baik besar. Karena selain good product, yang meretain customer adalah they feel at home when they are in the restaurant. Mereka merasa aku nyaman di sini, aku kenal orang ini, aku bisa ngobrol sama orang ini. Hal tersebut itu harus di encourage terus ke karyawan kita. Tapi balik lagi kita pun harus memberikan contoh. Mungkin salah satu contoh sebagai pemimpin yang kita bisa lakukan adalah kita harus kenal pegawainya kita dulu. Namanya siapa? Diajak omong. Dari situ kita bisa benar-benar mempraktekkan. Misalnya si Budi, apa kabar? Terus kita panggil by name. By name aja itu merasa mereka, iya ya, atasanku kenal namaku ya. Itu membuat sebuah feel belong in the company. Aku ini nggak cuma sekedar pekerja di sini, tapi I feel belong in the company karena my boss knows me gitu loh. Nah dari situ kita omongan kita, kalian ini kalau pada saat service akan lebih baik dan customer akan sangat senang kalau kalian hafal namanya, kalian bisa kenal sukaannya mereka. Nah kita memberikan contoh dulu, baru kita kan nggak mungkin kita memberikan contoh dengan kita service kan ya susah, tapi the feel belongnya itu tetap bisa kita transferkan, even dengan cara yang berbeda. Dari situ kita ajarkan mereka let you benar-benar lakukan personal service, even though it's hard, you have to rely on your mind, but that's possible, it's doable, because we are in the hospitality business, we have to hospitalizing them, bukan hospitalizing, menservis mereka dengan cara seperti itu. Gitu sih. Oke, Bro. Cuman kadang-kadang kan ada yang error nih gitu ya. Kita ngomong kadang-kadang pelayan katakanlah misalnya wanita pas lagi dia bulanannya datang gitu ya. Atau gimana lagi suntuk atau apa. Nah, itu gimana, Bro? Untuk apakah ada tips-tips untuk bisa ini? Kadang-kadang kan karyawan juga apalagi milenial ya, lagi suntuk atau lagi itu atau kelihatannya drama Koreanya belum selesai ditonton gitu terus nanggung di tengah terus akhirnya jadi ini emosinya nggak stabil gitu. Nah itu gimana caranya ini? Oke. Iya sih, kadang memang error pasti karena kadang ada karyawan kita yang give a bad service atau ternyata dia lagi bete terus tiba-tiba nyolot. Itu bisa jadi terjadi, bisa. Saya pun dulu waktu kecil pernah dinyolot di salah satu pegawai karena dia atas saya. It's purely karena dia mungkin lagi bete. Kelihatan gitu loh, bete gitu loh. Tapi pada saat itu ya kita harus deal with the customer. Kita harus make the customer happy. Prinsip kita gini, customer masuk happy, pulang harus happy atau lebih happy. Customer bete masuk, pulang harus happy. So kuncinya adalah keluar dari tempat kita, dia harus happy. So do whatever you can to make your customer happy. Nah, tapi kalau sampai itu gagal karena servisnya kita segala macam, it's okay. Don't be panic. Don't be stressed out sampai kita ngomelin pegawai kita sampai melebihi batas yang wajar gitu. Mereka tetap harus ditegur pasti, ya kan? Tapi the customer might go, but they might come back, ya kan? Tapi dan karyawan kita itu adalah orang yang stay dengan kita, yang bekerja bareng dengan kita. So tegur dia, tapi ajari mereka untuk berkembang, gitu. Nah dari situ jangan kita yes, customer is the king of course, but our employee is our family. How can our family bisa serve lebih baik dari hari ke hari adalah pada saat kita serve the employee better, so they have a happy heart to serve the customer with a happy heart. Akan lebih baik filosofi untuk masuk Bon Cafe BT keluar happy itu terjadi juga di karyawan kita. When they come from the home, dari rumah mereka BT, ketemu teman kerja, mereka menjadi moodnya terangkat, mereka jadi happy, pulang mereka happy untuk bisa kembali ke family.
Ya, that's the idea of it, dan kita harus terus untuk lakukan itu untuk bisa mencapai itu. Even though sometimes when we deal with people, it has the most so many variable. Ada kita secara management might slip juga, bisa juga kadang gagal. But it's okay. Acknowledge and improve. Ya, di sisi situ sih untuk service ya. Nah, satu yang ciri khasnya Bon Cafe untuk hal penyajian itu adalah yang saya tahu ya dari saya kecil gitu. Restoran lain belum mulai ini, tapi Bon Cafe mulai adalah ketika adanya taman yang indah di depan gitu ya, atau di samping, terus ada playground untuk anak-anak. Nah, itu kan bagaimanapun itu membuat apa ya? Ini Bon Cafe adalah restoran untuk terbuka untuk semua, untuk family, untuk siang juga untuk para eksekutif atau orang yang kerja gitu ya, bisa ngelobi di situ malamnya gitu, anak-anak juga bisa main ayunan di situ. Masih bener kan bro yang saya ini ya, yang saya tangkap Bon Cafe citranya adalah seperti itu ya. Ya. Ya, tapi kita melakukan adjustment juga. Playground tetap ada di beberapa outlet kita. Jadi di Manyar ada, di Pregolan ada, Graha Family ada. Tapi beberapa outlet nggak bisa. Contoh Galaxy Mall, nggak bisa kita taruh di situ, ya kan? Tapi the value jangan hilang, karena gini, the value Bon Cafe is a family restaurant. So when the family, ada yang couple suami istri, ada yang sudah punya anak, ada yang punya oma-oma, ada punya opa, oma, kan bisa. There's 3 generation of families. 4th generation maybe, but not salah. Tapi dari sini kuncinya adalah pada saat it's a family restaurant, we have to take care of the kids itu, ya kan? That's why ada taman bermain. Di zaman itu, taman bermain itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan mereka, ya kan? Dari situ kita bisa take the parents, take the grandpa and grandma, karena mereka makan, mereka fellowship, family time. Kids-nya kadang kalau ditaruh gini, kita mungkin seneng ya ngobrol dengan papa mama gitu, tapi anaknya kan bisa jadi bosen. Ya kan, I need to be active gitu. Ya kan. Ya, kadang ada taman bermain itu membuat mereka tuh happy. Nah, mereka bisa main, mereka motornya jalan segala macam. Nah, bagaimana kita adapting with the new a new era sekarang, ada new limitation of the space. Kita tetap memberikan activity. Kalau kalian ada mungkin punya anak, nanti ya coba kalau sudah boleh dine in lagi, coba order kids menu dan coba minta toolkitnya. Nah, toolkitnya itu kita ada bikin kayak dulu kita sebatas mewarnai, untuk ada kasih gambar Bon Chef, kita kasih krayon warnai, kayak gitu. Nah, sekarang karena dan itu kadang lihat sempat dulu ada arisan ibu-ibu, anaknya itu ada 7 mungkin. Ya, ibu-ibu kan, dari 7 anak. Hari itu keliling restoran, ada playground, cuman mereka nggak mau karena jauh, gitu loh. Sukanya main di Manyar tuh, akhirnya customer nggak nyaman. Tapi saya kalau ngelihat, saya nggak mungkin bikin si anak-anak ini suruh duduk anteng, duduk diem, tanpa memberikan mereka kesibukan baru. Dari situ berpikir, kita bikin sebuah activity yang start dengan kertas, terus kita kasih lem, terus kita bikin balon-balonan dari kertas itu. Jadi kita nggak setuju dengan kalau mendiamkan anak kasih iPad. Itu kita kurang suka. Makanya kita kalau nggak kasih aja iPad, kita pinjami iPad aja supaya diem. Kayak mau pada saat kita mau coba olah motorik skill mereka. That's why kita punya kids activity untuk bikin ada ya. Kalau lihatnya di Instagram mungkin bisa kelihatan fotonya ada balon keliling-keliling gitu. Nah, hal seru. Tapi kadang ya gitu, anak kan kadang bosan. Kita harus punya safe roles activity. Dan itu yang membuat kita bisa valid as a family restaurant because we taking care from the first, second, third, maybe 4th generation to have a time in our restaurant dengan nyaman. Kayak gitu. Nah, ini yang membedakan Bon Cafe dengan restoran lain gitu ya. Memang jujur ketika kita makan di Bon Cafe akan kerasa banget gitu ya bahwa Bon Cafe ini adalah restoran untuk semua umur gitu. Ngajak oma kita, ngajak papa mama kita sendiri yang datang gitu, terus habis itu anak-anak kita gitu ya yang masih masih umur paling 3, 5, 7, 10 tahun gitu dan semuanya enjoy dengan itu. Nah, pertanyaan saya tadi Bro Andrew sempat bilang gitu ya, masalah buka di mall gitu. Nah,
ini jadi satu ini ya, jadi satu terobosan yang baru. Saya pikir tanya, consideration apa, pertimbangan apa yang membuat akhirnya Bro Andrew atau keluarga memutuskan untuk membuka satu outlet di mall. Setahu saya kan biasanya memang nggak ada di mall, tapi barusan kali ini gitu ya, dan ini belum lama gitu ya. Gitu. Mungkin bagi teman-teman akan jadi pertimbangan. Kalau saya mau buka restoran, apakah buka restoran di mall atau punya building sendiri? Karena setahu saya, ya ini kita juga ngomong merek lain ya, misalnya restoran siap saji, ya sebut nama lah, KFC, McD dan sebagainya, Excelso, atau itu rata-rata sekarang sudah take out semua dari mall. Tapi justru malah Bon Cafe ini yang malah masuk ke mall gitu ya, walaupun masih mungkin trial atau gimana, saya kurang tahu juga. Nah, pertimbangannya gimana Bro, kalau boleh diceritakan? Ya, jadi buka di mall itu sebenarnya sudah kita pikir kayak 2-3 tahun. Kita tuh maju mundur. Akhirnya at the end saya sih waktu itu datang ke Galaxy Mall 3 opening. Lihat kok feel-nya itu kok deket ya dengan mall ini. Instingnya tuh dapet. Oke. Dari insting itu saya ngobrol sama sepupu saya, sama oma, sama family. To discuss the idea of Bon Cafe in mall, kita revisit the idea actually. Kita sudah punya ide-ide itu dari yang Bon Cafe tipe A, tipe B, dari smaller version whatsoever. Kita banyak berpikir. Akhirnya we decide habis diskusi kayak oke lah, we take a bold step of faith, maju aja. Dengan pastinya dengan pertimbangan. Bon Cafe segini, kita pelajari karakter kita. Bon Cafe itu is a family restaurant. That's why we need quite a big space untuk bisa terima rombongan, terima apa. Dan kemudian kita buka di mall, because we see during the behavior of the customer, the masyarakat, mereka senang pada saat aku datang ke mall, aku bisa makan, aku bisa sekalian nonton, aku bisa sekalian mungkin anakku main di Time Zone, aku bisa beli baju, beli grocery segala macam, all in one place. That's why even though Manyar sama Galaxy Mall itu sedikit berdekatan, tapi instead we lose a little bit of customer di Manyar, tapi penambahannya di Galaxy Mall itu way over the loss yang kita hadapi di Manyar. Dan itu karena kita berpikir seperti itu, marketnya itu similar yet different. The orangnya mungkin sama, tapi activity mereka itu berbeda. Orang datang sekalian semua, ya kan? Nah itu yang membuat kita mikir, oke lah kita coba dengan kita harus punya faith dan kita harus berhikmat. Dari semua hikmat itu kita pikir kita coba, let's open in mall. And tapi the balance, kenapa kita berani ke sana? Because we have a quite strong stand-alone outlet to support the mall, gitu loh. Jadi tak rasa I'm not agree to go to one extreme. Oh jangan di mall sama sekali. Oh atau harus semua standalone. Oh jangan di standalone sama sekali. Harus di mall semua. I think to have a balance itu a good diversity to make our business sustainable. Seperti itu sih. Oke, thank you. Jadi kita bisa sekarang mengerti gitu ya bahwa ternyata setelah dicoba justru malah yang satu berkurang, tetapi penambahannya jauh lebih signifikan gitu ya. Nah, Bro, untuk masalah ini setting price ya, untuk masalah harga gitu. Kadang-kadang kan kita ngomong orang Surabaya khususnya itu kan price sensitif ya, gitu. Kalau misalnya dalam banyak hal lah, untuk harga mobil, harga makanan, harga baju, harga apapun gitu. Nah, ketika Bon Cafe setting price-nya sekian gitu, dan itu terpaksa misalnya ternyata ada kenaikan bahan baku dan sebagainya atau inflasi memang harus dinaikin lagi. Nah, itu gimana Bro pertimbangannya? Oke. Kita punya analisa dari harga menu. Jadi kita ambilnya itu namanya Stardock analisa Stardock. Jadi kita breakdown produk kita, produk yang kita kalau bayangin sebuah margin gitu ya, sales sama profit. So the star product is the product that have a good sales, salesnya bagus, profitnya bagus. A dog product kebalikannya. Di tengahnya itu ada margin puzzle sama horse. Itu adalah kebalikan dana a good profit sama low volume. Dan yang satunya adalah kebalikannya. No. Jadi kita analisa semua itu, kita ngelihat when
dari situ kita bisa bikin setting price-nya kita. Pada saat profitnya sudah tinggi, tapi volumenya rendah, jangan price-nya di-increase setinggi yang menu yang lain. Yep. Gitu loh. Jadi di sana kalau kita lakukan itu bisa cari di internet ya untuk ini Startup itu ya. startup analyzation ini ada di internet, coba dicari aja untuk dipelajari untuk kalian pelajari. Dari situ kita bisa menstrategikan kenaikan harga menu kita supaya pada saat orang lihat menu kita tidak terkesan overall menu is expensive. Yep. Jangan semua naik 5.000 rata naik 5.000 semua. Nanti orang kan merasa kok menunya tambah lama tambah mahal gitu loh. Nah, kalau itu dilakukan, untuk prosesnya cukup panjang kompleks. ya. Nah, tapi itu kalian bisa pelajari. Nah, dari situ akan terjadi subsidi silang di dalam harga-harga kita. Produk A high profit, tapi produk B bisa jadi low profit. Tapi the produk B ini ciri khas kita. Orang masih ada loyal customer-nya. So when a family order the product A, produk A-nya 5, dan produk B cuma 1, it's still okay. We can still maintain our overall HPP. Nah, dari analisa startup ini memastikan at the end of the month our COGS, HPP kita itu according to our target. Di dalamnya kan pasti ada proses option A, option B, option C. Nah, pokoknya pada total semuanya tetap bisa maintain di 40, yet kita tetap atur supaya price menu kita begitu orang buka menu, wih ini mahal semua ya. Padahal sebenarnya orang bisa lihat, oh ya ternyata ada yang murah, ada yang mahal, masih orang nyaman untuk cek-cek gitu loh. Ya, I think that's a little bit of the pricing strategy untuk naikkan harganya ya. Gitu. Oke, bagi beberapa teman yang masih mau bertanya silakan. Gitu. Nah, ini mulai masuk ke konteks sekarang ya. Gitu. Bagaimana, Bro? Kalau boleh dijelasin nih, gitu, untuk strategi Bon Cafe dan Bon Ami untuk bertahan di tengah wabah ini COVID-19 ini. Gitu. COVID-19 setahu saya bukan apakah masih open ya? Bon Cafe kalau nggak salah atau online ya? Bon online, Ami yang masih memang, open kan? Ya, karena Bon Ami basically Bakery. semua restoran dan penyedia pangan boleh buka, tapi tidak boleh dine in. That's why kita strateginya gini. Pada saat kualitas kebersihan segala macam kan kita udah jaga. Ya kan? Tinggal pada saat di COVID ini kita puji Tuhan kita itu the learning curve-nya itu nggak terlalu jauh. Because whatever happen inside, kita sudah terus galakan, even ada COVID atau nggak ada COVID. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada saat makanan itu keluar dari restoran kita. Nah, itu yang perlu kita jaga, because that makes the customer concern at this point, at this moment kayak gini kan. That's why kita give an extra protection. Kita cling wrap, kita segel, supaya memastikan ada sebuah safetyness untuk kita nggak takut orang yang kirim kayak atau apa iseng-iseng buka. Nah, itu supaya give the safety, kita couple tis segala macam, kita do extra extra safety to all the product that sent outside. Dan kemudian untuk pada saat kita juga karena customer lebih sedikit yang keluar rumah di awal Indonesia ini mulai marak COVID, kita langsung kita harus think ahead. Pada saat itu kita think ahead untuk lakukan online order ini kita kembangkan. Ya, puji Tuhan kita sudah ada produk Bon Cafe to Go, which is itu untuk delivery. Kemudian sebenarnya delivery itu banyaknya kita lebih ke produk-produk yang beda dengan restoran. Tapi karena COVID, we want to present Bon Cafe untuk bisa ke rumah setiap orang. That's why kita langsung kasih free delivery. We never do free delivery kan buat Bon Cafe. Jadi no minimum order, free delivery. So we take that cost and risk untuk meskipun delivery-nya mungkin rugi, ada yang pesan cuman keripik kulit 1 jadi berat, tapi it's okay as long as they can taste the product, they can enjoy the product, it's worth it. Kirim aja daripada tuh mereka ya di restoran nggak banyak activity dan supaya kita cuma terus when the revenue comes in, kita terus bisa kasih pekerjaan ke orang kita gitu loh. I think
the focus right now yang kita lakukan adalah make the customer datang, make the revenue goes terus ada supaya kita bisa kasih makan pegawai kita, gitu loh. I think the focus right now itu bukan lagi profit tapi survival. Yep. So I think everyone is having the same in the same boat at this moment. Tapi memang wabah COVID ini so far is just way too big ya. I have to admit it's way too big, and drastically revenue turunnya itu is drastic, dan honestly saying we have to lay off some of our staff. Mau nggak mau sakit. Ada yang nggak happy, yes. Ada yang menerima, yes. But I think at this point saya dengan berat hati have to take that decision. Perkara orang lain mau ngomong apa, orang pegawai mau ngomong apa, I have to make a right decision instead of the convenient one. What's the best for the company and how to make the boat still can sail, untuk bisa terus berlabuh, ya kan? Dan tak rasa itu harus dilakukan, tapi yang bisa kita lakukan adalah terus kita pantau keuangan kita dan kita cari terus apa yang kita bisa lakukan untuk mensupport karyawan kita yang kena dampak. That's what we're doing. Yet in the marketing side, we developing new products. Jadi kalau kita lihat di Instagram, kita punya Bon Cafe at Home. That's one of the effort kita untuk make the sales. Dan when we make a sales, sebenarnya kita juga membantu suppliers kita. Our suppliers juga nggak semuanya supplier besar. That's why their cash flow itu lumayan seret kalau kita nggak ambil. Kasian gitu loh. So we as a team have to think how to make the product move, how to bring a revenue, so we can help everybody. Even though everybody is a bit too big to gain, at least we can help as much as we can. So I think that's what happened with the COVID. It's pretty a big hit, but we just have to tekun. Kita harus percaya bahwa kita bisa melewati semua ini. Ya. Oke, Bro. Saya rasa mungkin waktunya ini ya, udah ini. Udah, tapi thank you atas semua insight-nya. Nah, minta tolong mungkin berapa ya, 1 menit untuk kesimpulan gitu ya. Gitu, 1 menit untuk kesimpulan, juga untuk encourage teman-teman yang mungkin anak-anak muda yang baru bisnis kuliner gitu, kira-kira apa aja tips-tipsnya gitu. Ya nggak 1 menit lah, 2 menit, 3 menit juga boleh. Lalu habis itu Bro Andrew minta tolong tutup dalam doa ya. Gitu. Oke. Prinsipnya sih pada saat mau berbisnis kuliner itu bukan bisnis yang simple. Itu kadang ada orang bilang uangnya nggak seberapa, jelimetnya itu ngalang-ngalai hotel. Bisa gitu kayak gitu. Ya kan? Jadi pada saat kita mau masuk ke dalam bisnis kuliner, pastikan kita tuh punya passion dan kita benar-benar give our heart and our thought to the business. It's not an easy business, I have to say. Punya uang banyak belum tentu bikin restoran ini sukses, ya kan? Nah, that's why kita harus ada modal, tapi kita juga harus punya modal pikiran, modal hati, modal pengalaman semuanya. Pokoknya put all our heart to the business. Itu satu. Kedua, when you be in di dalam bisnis kuliner, pastikan you're selling food, you're not selling place. Place is an additional. Di mana kalau saya menilai kadang ada beberapa orang yang shift ke lebih melihat the place-nya inside of the product. So I think focus on your product and invest more and more to improve your product. And dari situ pertumbuhan perkembangan akan mengiringi dan kamu bisa dapat mau upgrade interior, mau upgrade service, mau upgrade seragam, segala macam, itu menjadi punya modal untuk melakukan itu. So focus on that, dan tak rasa itu be passionate. I think that's the most important thing. Then keep upgrading yourself, finding the new trend, finding the new management style, technique, and always developing. Invest on your person, on your people. Serve them as for them to be able to serve others. Wow, that's a important thing. Gitu. Oke, teman-teman, saya rasa kita semua belajar banyak pada malam hari ini ya. Jadi IG ini akan stay selama 24 jam.
ke depan gitu ya, dan nanti ini juga akan saya rekam gitu, nanti ada YouTube channelnya juga, yang pasti ke YouTube channel saya Fandi Gunawan. Nanti kalau Bro Andrew atau Sis Jessica juga ada YouTube channel, saya juga akan sharekan lewat Google Drive gitu ya, Ya, seperti itu. Oke, Ya. teman-teman, thank you sudah sudah menyimak, sudah enjoy acara ini. Nah, sekarang saya minta tolong Bro Andrew untuk ya doa singkat gitu ya, mendoakan teman-teman yang ini untuk supaya bisa tetap survive, tetap semangat dalam bisnisnya. Silakan Bro. Oke, ya, sudah. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami dapat sharing, kami dapat saling berbagi Tuhan Yesus, kami dapat saling mengupdate satu sama lain ya Bapa. Tuhan, ya Tuhan, kami Andrew mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap pebisnis kuliner di sini Tuhan Yesus, dan pebisnis lainnya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus Kau yang sertai mereka, Kau yang beri mereka hikmat ya dari Engkau ya Bapa. Kau yang beri ya Tuhan Yesus ide-ide baru untuk mereka, untuk terus ya Tuhan mengembangkan bisnis yang sedang mereka tekuni ya Tuhan. Biar ya Tuhan Yesus setiap bisnis mereka adalah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakai mereka pebisnis-pebisnis ini ya Tuhan Yesus menjadi tempat di mana banyak orang dapat bekerja dan mencari pendapatan dan mendapatkan ilmu-ilmu baru ya Tuhan pada saat bekerja. Dan ya Tuhan, tidak lupa ya Tuhan Yesus setiap jiwa yang bekerja di setiap tempat bisnis mereka, itu pun dapat merasakan kasih Kristus di setiap hati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap bisnis ke dalam tangan-Mu. Biar ya Tuhan apa yang dibagikan, apa yang di-sharingkan hari ini ya Tuhan Yesus itu bisa memberkati dan bisa benar-benar berguna ya Tuhan untuk manajemen dan pengembangan bisnis dari setiap mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Thank you. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bro Andrew, thank you. Terima kasih banyak atas meluangkan waktu gini ya, boleh share banyak gitu, yang pasti ini akan kita dokumentasikan dan ini akan jadi satu pembelajaran yang banyak gitu ya bagi teman-teman semua. Terima kasih Bro Andrew, salam buat keluarga ya, Tuhan berkati. Thank you. Dadah.